Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu lahir dan batinnya. Untuk kali ini kita akan membahas operasi pada matriks. Operasi pada matriks yang perlu kita review sebelum membahas relasi, yaitu operasi penjumlahan. Ya, syarat agar dua buah matriks atau lebih bisa dijumlahkan, yaitu memiliki ordo yang sama. Artinya, jumlah baris dan jumlah kolom pada masing-masing matriks yang akan dijumlahkan harus sama. Apabila ordonya tidak sama, apabila ukuran matriks tersebut tidak sama, maka berarti tidak dapat dilakukan operasi penjumlahan. Selain ordo atau ukuran dari matriks tersebut harus sama, kita dapat menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian pada matriks tersebut. Berarti artinya AIJ ditambah dengan BIJ apabila matriks yang dijumlahkan adalah matriks A dan matriks B. Artinya A11 dijumlahkan dengan B11, A12 ditambahkan dengan B12, begitu seterusnya. Untuk operasi pengurangan sama seperti operasi penjumlahan, namun kita tinggal mengganti saja simbol dari operasi penjumlahan yaitu tanda plus dengan operasi pengurangan yaitu tanda min. Contoh, misalkan diketahui matriks A berordo 3 kali 3, B berordo 3 kali 3, dan matriks C berordo 2 kali 3, D berukuran 3 kali 1, ditanyakan A ditambah B, yang kedua B dikurangi A, yang ketiga C ditambah A, yang terakhir D dikurangi C. Untuk yang pertama, kita lihat A berordo 3 kali 3. Begitupun dengan B berordo 3 kali 3 karena masing-masing memiliki 3 baris dan 3 kolom. Maka berarti karena ordonya sama, 3 kali 3, maka berarti kedua matriks tersebut bisa dijumlahkan. Ya, untuk menjumlahkannya berarti kita jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Berarti A11 dijumlah dengan B11 sehingga kita tulis seperti ini. Kemudian A12 dengan B12 tulis, simpan juga di baris kedua, baris pertama kolom kedua, dan A13 dijumlahkan dengan B13. Berarti akan merupakan elemen yang berada pada baris 1 kolom ketiga. Kemudian A21 ditambah B21, A22 ditambah B22, A23 ditambah B23, sampai A33 ditambah B33. Seperti ini. Kemudian kita selesaikan, berarti 3, 0, 1, min 1, 2, 3, 9, 9, dan 6. Kita lihat hasil penjumlahan A ditambah B akan menghasilkan matriks baru yang ordonya sama yaitu 3 kali 3. Yang kedua, B min A. Untuk B min A, karena ordo B dengan A sama, yaitu 3 kali 3, maka berarti bisa dilakukan operasi pengurangan. Cara pengurangannya sama, berarti B11 dikurang A11, berarti menjadi ini. Kemudian B12 dikurang A12, menjadi ini. B13 dikurang A13, menjadi ini. Ya, sampai berarti B23 dikurang A23 dan B33 dikurang A33. Jadi ini. Nah, kemudian berarti seperti biasa kita selesaikan, berarti 2 dikurangi 1 ini menjadi 1. Ya, 1 bukan 2. Berarti 1, 0, 1, min 1. Ini jadi plus, ya, jadi 2, 3. Kemudian min 1, 3, dan 0.
Kita lihat berarti B min A akan menghasilkan matrik baru yang ukurannya sama, yaitu 3 kali 3. Yang ketiga, C ditambah A. Kita lihat A berukuran 3 kali 3, sedangkan C berukuran 2 kali 3. Karena order dari A dan C tidak sama, maka A dan C tidak bisa dijumlahkan, sehingga menghasilkan himpunan kosong. Kemudian yang keempat, D min C. D berorder 3 kali 1. Kemudian C ordernya 2 kali 3. Ya. Karena order matrik C dan D berbeda, maka berarti tidak bisa dikurangkan juga, sehingga hasilnya adalah himpunan kosong. Operasi berikutnya yang perlu di-review dari matrik yaitu operasi penjumlah perkalian. Selain penjumlahan, pengurangan juga perkalian. Syarat 2 buah matrik atau lebih bisa dikalikan, yaitu jumlah kolom pada matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Apabila jumlah kolom pada matrik pertama tidak sama dengan jumlah baris pada matrik kedua, maka berarti tidak bisa dikalikan. Bagaimana cara mengalikannya? Apabila jumlah kolom pada matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua, yaitu dengan mengalihkan setiap elemen pada baris matrik pertama dengan setiap elemen pada kolom matrik kedua. Nah, sehingga menghasilkan elemen matrik baru dengan baris sama dengan matrik pertama dan kolom sama dengan kolom pada matrik kedua. Pada operasi perkalian matrik tidak berlaku hukum komutatif, sehingga perkalian matrik A dengan B hasilnya tidak sama dengan matrik B dikalikan dengan matrik A, kecuali jika matrik tersebut dikalikan dengan matrik identitas, maka berlaku hukum komutatif. Karena matrik A dikalikan matrik identitas, hasilnya akan sama dengan matrik identitas dikalikan matrik A. Hasilnya yaitu matrik A itu sendiri. Selain itu, perkalian pada matrik juga berlaku hukum asosiatif. Apabila kita kalikan matrik A dengan matrik B, kemudian hasilnya kita kalikan dengan matrik C, maka akan sama dengan apabila kita kalikan matrik A dengan hasil perkalian matrik C dengan B. Pada operasi perkalian matrik juga berlaku hukum distributif kiri maupun distributif kanan. Apabila matrik A dikalikan dengan jumlah dari matrik B dengan C, maka hasilnya sama dengan apabila kita kalikan matrik A dengan B, kemudian kita jumlah dengan hasil perkalian matrik B dan C. Begitupun apabila kita jumlahkan matrik B dengan C, kemudian dikalikan dengan matrik A, maka hasilnya akan sama dengan perkalian matrik B dengan A dijumlah dengan perkalian matrik C dengan A. Apabila sebuah matrik dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Dan apabila sebuah matrik dipangkatkan dengan K, itu sama artinya dengan kita mengalihkan matrik itu dengan matrik itu juga sebanyak K kali. Konsepnya sama seperti bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Nah, sedangkan untuk perkalian matrik dengan sebuah bilangan atau disebut dengan perkalian skalar, itu dilakukan dengan cara mengalihkan setiap elemen matrik tersebut dengan angka tersebut. Contoh, misalkan diketahui matrik A
berordo 1 kali 3, matrik B berordo 2 kali 3, matrik C berordo 3 kali 1, matrik D berordo 2 kali 2, dan matrik E berordo 3 kali 3. Apabila ditanyakan hasil perkalian A dengan C dengan A kali B, A kali D, dan C kali E, serta B kali E, maka berarti untuk yang pertama kita harus lihat dulu ordonya. A, ordonya adalah 1 kali 3. Kemudian C, ordonya 3 kali 1. Ya, berarti kita lihat jumlah kolom di matrik A sama dengan jumlah baris di matrik C. Sehingga berarti kedua matrik ini bisa dikalikan. Ya, ini jumlah kolom di matrik A sama dengan jumlah baris di matrik C. Ya, sama-sama 3 sehingga bisa dikalikan. Nanti akan menghasilkan matrik baru yang ordonya jumlah barisnya sama dengan matrik A dan jumlah kolomnya sama dengan matrik C. Yaitu berarti akan menghasilkan matrik baru dengan ukuran 1 kali 1. Berarti barisnya 1, kolomnya 1. Untuk cara pengaliannya, elemen-elemen yang berada dalam satu baris dikalikan dengan elemen-elemen yang berada dalam kolom di matrik tersebut. Berarti karena di sini dalam satu barisnya terdiri dari 3 elemen, berarti setiap elemen ini dikalikan ke masing-masing elemen pertama dikalikan elemen pertama, nanti dijumlah dengan elemen kedua kali elemen kedua, dan dijumlah dengan elemen ketiga dikalikan elemen ketiga. Sehingga berarti 3 dikalikan 1, kita tulis ini, ya, ditambah elemen kedua dikalikan elemen yang kedua yang ada di dalam kolom di matrik C, berarti 2 kali 0 ini, ditambah dengan 1 dikali 2 ini, berarti 3 ditambah 0 dikali 2, hasilnya adalah 5. Berarti di sini ada satu baris, ada satu kolom. Sehingga perkalian matrik A dengan C akan menghasilkan matrik baru yang berukuran 1 kali 1. Karena hanya memiliki satu elemen saja, yaitu angka 5. Yang kedua, C kali A. Tadi A ordonya adalah 1 kali 3, sedangkan C ordonya adalah 3 kali 1. Ya, C kali A. Berarti kita lihat untuk yang ordonya, jumlah kolom di matrik C sama dengan jumlah baris di matrik A. Sama-sama 1. Sehingga berarti kedua matrik ini bisa dikalikan. Nanti akan menghasilkan matrik baru yang ordonya adalah 3 kali 3. Jumlah barisnya 3 dari matrik C dan jumlah kolomnya adalah 3 dari matrik A. Untuk pengaliannya, berarti elemen-elemen yang ada dalam baris dikalikan dengan elemen-elemen yang ada di dalam kolom. Berarti karena di baris ini hanya ada satu elemen, berarti 1 dikalikan dengan 3. Berarti baris 1 dikalikan kolom 1. Kita simpan di baris 1 kolom 1. Baris 1 dikalikan kolom 2. Berarti kita simpan di baris 1 kolom kedua. Baris 1 dikalikan kolom ketiga. Berarti kita simpan di baris 1 kolom ketiga. Begitupun dengan yang 0. Baris 2 dikalikan kolom 1. Berarti kita simpan di baris 2 kolom ke 1. 0 kali 3. Baris 1 kali kolom kedua. Berarti kita simpan di baris 2 kolom kedua. 0 kali 2. Dan baris 2 dikalikan kolom ketiga, berarti kita simpan di baris 2 kolom ketiga. 0 kali 1. Kemudian baris 3 dikalikan kolom pertama ini, berarti kita simpan di baris ketiga kolom pertama. Baris 3 dikalikan kolom kedua, berarti ini berada di baris 2 kolom kedua. Baris 3 kolom kedua maksudnya. Dan baris 3 dikalikan kolom ketiga, berarti simpan di baris ketiga kolom ketiga. Sehingga diperoleh 3, 2, 1, 0, 0, 0, 6, 4, 2. Ya, berarti kita lihat
matrik ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Berarti ukurannya 3 kali 3. Nah, tadi untuk A kali C menghasilkan matrik baru dengan ordo 1 kali 1. Tetapi C kali A menghasilkan matrik baru berordo 3 kali 3. Sehingga terbukti bahwa hukum komutatif bahwa A kali C tidak sama dengan C kali A. Yang ketiga, A kali B. A ordonya adalah 1 kali 3. B ordonya adalah 2 kali 3. Berarti jumlah kolom di matrik A tidak sama dengan jumlah baris di matrik yang kedua. Sehingga berarti kedua matrik ini tidak bisa dikalikan. Berikutnya A kali D. Matrik A berordo 1 kali 3. Matrik D berukuran 2 kali 2. Berarti jumlah kolom pada matrik A tidak sama dengan jumlah baris pada matrik D. Sehingga berarti kedua matrik ini tidak bisa dikalikan. Berikutnya C kali E. C berordo 3 kali 1 dan E berordo 3 kali 3. Berarti jumlah kolom pada matrik C tidak sama dengan jumlah baris pada matrik E, sehingga tidak bisa dikalikan. Terakhir, B kali E. B berordo 2 kali 3 dan E berordo 3 kali 3. Berarti jumlah kolom pada matrik kedua sama dengan jumlah baris pada jumlah kolom pada matrik B sama dengan jumlah baris pada matrik E. Sehingga berarti bisa dikalikan. Akan menghasilkan matrik baru yang berordo 2 kali 3. Nah, untuk pengaliannya sama seperti tadi, berarti elemen berada pada baris 1 dikalikan elemen pada kolom 1, berarti simpan menjadi elemen di matrik baru berada di baris 1 kolom 1. Ya, jadi hasil perkalian ini dengan kolom 1. Hasilnya adalah ini. Baris 1 dikalikan kolom 2 menghasilkan ini berada di baris 1 kolom kedua, dan baris 1 dikalikan kolom ketiga berada di baris 1 kolom ketiga. Cara pengaliannya berarti elemen yang pertama 0 dikalikan dengan 2. 0 dikalikan dengan 2, berarti kita tulis ini 0 dikalikan 2. Kemudian ditambah 2 kali min 1. 2 dikali min 1. Ini urutannya ya. Harusnya 2 dikalikan min 1 dulu ini. Ya. Kemudian ditambah 1 dikalikan 4. Berikutnya 0 dikalikan dengan 0. Berarti baris 1 dikali kolom 2 simpan menjadi elemen yang berada di baris 1 kolom kedua. 0 dikalikan 0, kemudian 2 dikalikan 0, dan 1 dikalikan 6. Hasilnya adalah ini. Kemudian 0 dikalikan 1. 2 dikalikan 3 dan 1 dikalikan 0. Berarti disimpan menjadi elemen yang berada pada baris 1 kolom ketiga. Kemudian untuk baris yang kedua, berarti sama, kita kalikan dengan elemen yang ada di kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Sehingga dihasilkan yang ini. Ya. Berarti min 1 dikalikan 2 ditambah 3 dikalikan dengan min 1 ditambah 7 dikalikan 4. Ya. Nah, sehingga kita lihat di sini 0, 1 ini adalah elemen ini, elemen yang ada di kolom matrik A. Kemudian 2, min 1, dan 4 elemen yang ada di kolom matrik B. Ya. Kemudian 2, 3 elemen yang ada di kolom matrik pertama, dan 1, 7 elemen yang ada di kolom ketiga dari matrik. Nah, kemudian kita selesaikan sehingga diperoleh 2, 6, 6, 2, 3, 4, 2, dan 8. Berarti kita lihat matrik ini memiliki 2 baris atau terdiri dari 2 baris 3 kolom. Berarti perkalian dari B dan E betul menghasilkan matrik baru yang berordo atau berukuran
2 kali 3. Nah, ini sebagai latihan, silakan Anda tentukan hasil dari operasi pada matrik A sampai matrik D. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.